Om Swastiastu. Kembali lagi pada media pembelajaran jarak jauh kimia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan mempelajari mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi. Bagaimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi? Jadi, ada 4 cara yang dapat dilakukan dalam menentukan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama adalah melalui percobaan atau kalorimetri. Yang kedua berdasarkan hukum Hess. Yang ketiga adalah berdasarkan data entalpi pembentukan. Dan yang keempat adalah berdasarkan data energi ikatan. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus pada penentuan perubahan entalpi dengan percobaan atau kalorimetri. Kalorimetri menjelaskan tentang perubahan energi suatu sistem dengan menghitung perubahan suhu di sekitarnya. Perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan kalorimeter atau alat pengukur kalor. Ini adalah salah satu contoh jenis kalorimeter, yaitu kalorimeter Bohm, yang terdiri dari termometer, pengadu, air, dan ruang isolator. Konsep yang digunakan pada kalorimetri adalah asas Black, di mana disebutkan pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Atau dapat dituliskan dalam persamaan, Q lepas akan sama dengan minus Q terima, karena di sini disebutkan bahwa banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima, sehingga Q atau kalor lepas sama dengan kalor yang diterima. Minus di sini menunjukkan bahwa reaksi ini termasuk reaksi eksotermis atau eksoterm. Q lepas bisa dikatakan sebagai Q reaksi, sedangkan Q terima dituliskan sebagai Q larutan dan Q kalorimeter, sehingga Q reaksi akan sama dengan minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q larutan dijabarkan menjadi M dikali C dikali delta T, sedangkan Q kalorimeter adalah C dikali delta T. M menunjukkan massa dari suatu larutan dengan satuan gram. Kemudian C kecil pada Q larutan adalah menunjukkan kalor jenis larutan. Delta T pada kedua persamaan menunjukkan perubahan suhu. Dan C besar pada Q kalorimeter menunjukkan kapasitas kalorimeter. Sehingga nilai delta H atau perubahan entalpinya adalah sama dengan minus Q reaksi per mol. Minus menunjukkan bahwa reaksi ini termasuk reaksi eksotermis. Dan mol di sini adalah jumlah mol yang bereaksi. Nah, untuk membantu memahami terkait penentuan perubahan entalpi dengan cara kalorimeter, mari kita latihan soal berikut. Di sini, Ibu memiliki suatu kasus. Dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik dan ternyata 0,5 kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Berapakah kalor reaksi zat yang dilepaskan oleh reaksi itu? Dari soal, kita ketahui bahwa massa air sebesar 0,5 kg dikonversi menjadi 500 gram
delta T atau perubahan suhu 3 derajat Celcius sama dengan 3 Kelvin, dan kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Ditanyakan berapakah nilai kalor reaksi atau Q reaksi yang dilepaskan. Kita ingat bahwa Q lepas akan sama dengan minus Q terima. Karena pada soal kapasitas kalor kalorimetri tidak diketahui, Q kalorimeter dapat diabaikan, sehingga Q reaksi hanya sama dengan Q larutan saja, yaitu M dikali C dikali delta T. M adalah massa dari air 500 gram dikali dengan kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin dikali dengan delta T, yaitu sebesar 3 Kelvin. Sehingga didapatkan adalah minus 6.300 Joule atau sama dengan minus 6,3 kJ. Sehingga Q reaksi adalah sama dengan minus 6,3 kJ. Minus menunjukkan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi yang berlangsung secara eksotermis. Oke, untuk contoh lainnya, soal yang kedua. Pada suatu percobaan direaksikan 50 ml larutan asam klorida 1 molaritas dengan 50 ml larutan natrium hidroksida 1 molaritas dalam gelas plastik yang kedap panas. Jadi ini reaksinya berlangsung pada kalorimeter sederhana yang dibuat dengan gelas plastik yang kedap panas supaya panasnya tidak berpindah ke lingkungan atau panasnya tetap berada di sistem. Temperatur larutan mula-mula 29 derajat Celcius dan pada saat bereaksi menjadi 35,5 derajat Celcius. T1 adalah 29 derajat Celcius, T2 atau suhu akhir adalah 35,5 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Tentukanlah perubahan entalpi penetralan. Nah, karena yang direaksikan adalah asam dan basa, maka ini menjadi delta H penetralan atau delta HN. Kemudian yang B, tulislah persamaan termokimia dari reaksi tersebut. Oke, kita pahami terlebih dulu maksud dari soal tersebut. Di mana di soal diketahui bahwa 50 ml asam klorida dicampurkan dengan 50 ml natrium hidroksida yang masing-masing konsentrasinya adalah 1 M. Kemudian T1 atau suhu awal adalah sebesar 29 derajat Celcius, T2 adalah 35,5 derajat Celcius, sehingga dapat kita tentukan nilai delta T, yaitu T2 atau suhu akhir dikurangi suhu awal TT1, didapatkan delta T adalah 6,5 derajat Celcius atau sama dengan 6,5 Kelvin. Kemudian, pada soal diketahui bahwa kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, di soal diketahui bahwa volume dari larutan yang bereaksi adalah 50 ml. Sedangkan pada penyelesaian kita membutuhkan massa dari larutan. Sehingga Rho dari larutan digunakan untuk mencari massa larutan.
Karena larutan dianggap sama dengan air, sehingga rho larutan akan sama dengan rho air, yaitu besarnya adalah 1 gram per mililiter, di mana nilai rho adalah sama dengan massa per volume. Rho adalah sama dengan 1, sehingga massa bisa kita tentukan 1 sama dengan massa per volume total, yaitu 50 mili HCl ditambah 50 mili NaOH. Sehingga 1 sama dengan massa per 100 ml, sehingga didapatkan massa dari larutan adalah 100 gram. Jadi, jika pada suatu soal diketahui volume dan kita diminta untuk mencari massanya, kita gunakan hubungan antara rho, yaitu rho sama dengan massa per volume, sehingga kita bisa menentukan massa dari suatu larutan. Nah, penyelesaiannya adalah mencari nilai perubahan entalpi penetralan adalah sama dengan min Q per mol. Kita harus mengetahui nilai dari Q reaksi, yang dimana Q reaksi didapatkan dari Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Karena pada soal tidak diketahui nilai kapasitas kalorimeter, Q kalorimeter dapat diabaikan, sehingga Q reaksi hanya sama dengan Q larutan. Sehingga Q larutan dijabarkan lagi M dikali C dikali delta T. Minus menunjukkan bahwa reaksi tersebut termasuk reaksi eksotermis. Kemudian massanya adalah 100 gram yang kita dapatkan dari konversi hubungan antara massa jenis. Kemudian C-nya adalah 4,2 Joule per gram Kelvin dikali dengan delta T-nya adalah 6,5 Kelvin, sehingga didapatkan nilainya adalah minus 2730 Joule atau sama dengan minus 2,73 kilojoule, sehingga Q dari reaksinya adalah sebesar minus 2,73 kilojoule. Selanjutnya adalah kita mencari mol dari reaksi tersebut. Mol dapat kita tentukan dari stoikiometri larutan, di mana netralisasi asam oleh basa atau sebaliknya akan menghasilkan garam dan air. Sehingga nanti mol yang kita gunakan dalam perhitungan adalah mol air. Jadi mol yang kita gunakan dalam penentuan perubahan entalpi ini adalah mol dari air. Nah, untuk menentukan stoikiometri larutan ini, dituliskan dulu persamaan reaksi dari netralisasi asam oleh basa, HCl ditambah dengan NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Kemudian kita tuliskan mula-mula reaksi sisa. Mula-mula adalah menuliskan mol mula-mula dari HCl dan NaOH. Untuk mencari mol adalah dengan cara volume dikali konsentrasi. HCl dan NaOH sama-sama memiliki volume 50 mili dan konsentrasi 1 m, sehingga molnya adalah sama dengan 50 milimol. Karena di sini satuannya adalah mili, yang didapatkan adalah 50 milimol. Sehingga mula-mula HCl-nya adalah 50 milimol yang didapat dari hitungan ini. NaOH-nya pun mula-mula adalah 50 milimol. Di sini belum terbentuk NaCl dan H2O pada keadaan mula-mula. Kemudian yang bereaksi tentu adalah 50 milimol. Begitu pula dengan NaOH, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, sehingga mereka habis bereaksi, yaitu 50 milimol, 50 milimol. Yang terbentuk pun NaCl-nya, karena di sini koefisiennya 1, berarti adalah 50 milimol
Begitu pula untuk H2O adalah karena koefisiennya 1, di sini adalah 50 milimol. Kemudian sisanya HCl habis bereaksi, NaOH habis bereaksi, NaCl bersisa 50 milimol, dan H2O adalah 50 milimol. Yang kemudian kita konversi langsung adalah menjadi 0,05 mol. Dari milimol menjadi mol berarti dibagi 1000, sehingga mol yang dimasukkan ke dalam rumus penentuan perubahan entalpi netralisasi adalah mol dari H2O. Sehingga nilai perubahan entalpi netralisasinya adalah Q per mol, di mana Q tadi kita dapatkan adalah minus 2,73 kJ per mol yang kita dapatkan adalah 0,05 mol, sehingga didapatkan perubahan entalpi netralisasinya adalah minus 54,6 kJ per mol. Ingat, harus disertakan nilai minusnya karena menunjukkan reaksi ini adalah eksotermis. Nah, untuk option yang B ditanyakan adalah tuliskan persamaan termokimianya. Masih ingatkah kalian apa itu persamaan termokimia? Iya, jadi persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi kimia yang lengkap dengan fasanya diikuti nilai perubahan entalpinya. Itulah yang dimaksud dengan persamaan termokimia. Jadi, harus disertakan dengan nilai perubahan entalpinya. Jadi, persamaan termokimia untuk reaksi percobaan di atas adalah HCl ini dilengkapi dengan fasanya Aki, artinya dia aqueous atau larutan HCl direaksikan dengan larutan natrium hidroksida menghasilkan larutan natrium klorida dan air. Di sini adalah liquid, dia adalah air. Di mana dia memiliki nilai perubahan entalpinya adalah minus 54,6 kJ per mol. Nah, jadi seperti itulah contoh dari penentuan perubahan entalpi menggunakan percobaan kalorimeter. Gimana anak-anak, sudah paham? Jika belum, silahkan dicermati kembali pembahasan contoh soal yang sudah Ibu berikan, atau bisa kalian cari contoh lainnya pada buku pegangan yang sudah kalian miliki. Nah, seperti biasa tentu Ibu selalu memberikan kalian latihan soal untuk mengasah kemampuan kalian sehingga kalian mencoba untuk menerapkan pemahaman kalian. Apakah kalian sudah benar-benar paham dalam mengikuti pembelajaran dengan video pembelajaran kali ini? Jadi yang terpenting adalah proses kalian dalam mengerjakan latihan soal ini. Benar salah adalah menjadi bonus akhir, tapi jika kalian menemukan jawabannya sendiri tentu akan menjadi nilai tersendiri bagi anak-anak. Nah, Ibu berikan 2 contoh soal. Soal ini masih sama seperti pembahasan soal yang sudah kita bahas tadi. Jadi, ada 2 soal. Soal ini dikerjakan pada buku catatan kalian dan akan dikumpulkan kita bahas pada pertemuan selanjutnya melalui Google Meet. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi.